Selanjutnya pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Kita sudah pada bagian akhir dari kitab Adabus Safar. Salah satu pembahasan paling akhir ya, itu yang harus dipahami bagi para musafir, orang yang bepergian, yaitu memahami waktu sholat ya. Waktu sholat ini penting, dan soal arah kiblat ya sebelumnya sudah dibahas ya, pada minggu yang lalu ya. Imam Ghazali menjelaskan secara detail ya, dengan dasar baik yang bersifat itu tanda-tanda alam ya, maupun bintang, bulan, atau tanda-tanda yang lainnya. Sekarang membahas tentang bagaimana ketika kita musafir untuk memahami waktu-waktu sholat ya, itu ciri-cirinya apa, kriterianya apa. Di zaman sekarang ya ada kemudahan, cuma kemudahan itu tidak selamanya bisa diandalkan. Contoh misalkan kita mengandalkan semua kan ada di handphone atau di iPad misalkan, tapi kita tidak pernah menyadari ya, suatu saat kita lepas kontrol, HP mati, iPad mati. Nah, terus dari mana kita mengetahui waktu? Nah, disinilah ya Imam Ghazali akan menyampaikan tentang bagaimana teknik memahami waktu-waktu di dalam sholat. Wa amma ma'rifatu awqatis sholah, dan adapun mengetahui waktu-waktu sholat al-khamsi yang 5, fala budda maka wajib minha diantaranya ya ini mengetahui waktu-waktu sholat yang 5. Pertama, waktu zuhur, maka bermula waktu zuhur, yadkhulu masuk apa waktu zuhur bizawali, dengan waktu zawal. Nah, apa itu zawal? Ya, zawal itu bergesernya matahari dari tengah ya, mulai bergeser ke arah barat. Jadi misalkan ya matahari ya, misalkan ini matahari di atas. Kalau posisi pas di tengah, maka benda yang ada di bawahnya ini tidak akan kelihatan bayangannya. Nah, ini berarti waktu ini haram untuk sholat. Baru ketika matahari ini mulai bergeser ke barat, nah mulai kelihatan ada ya tadi bayangan. Oh, itu sudah masuk mulai waktu sholat ya. Jadi waktu duhur itu bukan pas matahari di tengah, karena kalau pas di tengah itu haram. Ciri-cirinya kalau di tengah apa? Kita berdiri, kemudian sama sekali tidak ada bayangan. Ini berarti pas waktu siang hari, yang ini waktu haram untuk sholat. Terus kapan boleh mulai waktu sholat? Yaitu ketika matahari mulai bergeser ke arah barat, kemudian kita berdiri, mulai kelihatan bayangan. Nah, kelihatan bayangan ini disebut dengan waktu zawal. Maka kalau kita dengan alat yang sifatnya ini alami ya, dimanapun kita berada, andai nggak megang jam, andai nggak megang HP, dengan tanda-tanda ini kita bisa memahami waktu. Atau kita misalkan di sebuah pegunungan, atau kita dalam bepergian di satu wilayah yang kita belum kenal, arah timur baratnya belum kenal gitu. Maka tanda-tanda yang alami ini
bisa digunakan untuk memahami waktu. Ini sifatnya tanda-tanda alam. Oh, berdiri kok bayangan nggak ada. Oh, ini belum boleh. Berdiri lagi, oh bayangan sudah mulai muncul. Oh, berarti ini sudah zawal. Artinya matahari sudah bergeser ke arah barat, kemudian muncullah bayangan. Ini mulai diperbolehkan sholat duhur. Fa inna kulla sahsin, maka sesungguhnya setiap seseorang labudda wajib ayyaqa'a hendak ya berada lahu baginya fib tidak innahari di dalam permulaan siang dhillun yaitu bayangan mustatilun yang memanjang fi janibil maghrib dari sisi barat itu. Jadi kita berdiri bayangan sudah muncul. Sampai kapan waktu duhur? Yaitu ketika bayangan kita berdiri, misalkan tinggi kita itu 170. Nah, waktu duhur itu habis ketika kita berdiri, kemudian bayangan ini tingginya sama 170. Ini berarti waktu duhur sudah habis. Ya. Teori ini saya masih ingat dulu waktu masih kecil di kampung ya. Kalau pengen sholat duhur masih ada waktu atau enggak, itu berdiri di atas tengah-tengah supaya kena langsung sinar matahari, melihat oh masih ada waktu gitu. Saya masih ingat momen itu. Jadi menggunakan tanda-tanda alam. Nah, zaman sekarang itu sudah jarang menggunakan tanda-tanda ini karena semua orang sudah pakai HP, kemudian musola masjid ya di mana-mana itu sudah terdengar kumandang adzan, jadi tidak kesulitan. Tapi ini kalau kita berada di wilayah yang banyak masjid, banyak musola dan juga masih ada HP. Tapi suatu ketika kita berada di wilayah yang tidak mendengar azan, tiba-tiba HP kita lowbat, nggak bisa melihat jam, nah, maka solusi alam tadi itu bisa dibuat sebagai pedoman. Kemudian selanjutnya watorikuhu, dan metodenya fi ma'rifati dzalika, dalam mengetahui tersebut, ayang duro, hendaklah melihat fil balad, di negara, waktu adzanil muadzini, yaitu waktu adanya muadzin al mu'tamad yang dapat dijadikan rujukan. Itu karena misalkan kalau kita di Indonesia ini kan terkadang untuk mengetahui azan ya bisa dengan radio, bisa dengan TV gitu. Nah, ini pasti radio TV ini ya sudah disetting dengan waktu yang sesuai dengan waktu di Indonesia gitu. Nah, waktu ini tentu ya harus dipahami, setiap negara berbeda. Ya, contoh di Indonesia saja, antara Papua, ya, kemudian di Jawa, terus di Aceh, itu beda waktunya. Nggak bisa misalkan sholat maghrib di Papua jam 16 ya, atau jam 18 ya, bisa jadi di sana masih sore gitu, karena ada perbedaan waktu. Bagaimana kalau beda negara? Nah, tentu ini kita harus bisa memahami persoalan itu. Jadi tidak bisa menggunakan waktu, apalagi jamnya jam yang model putaran itu ya. Itu kita pergi ke negara lain, ke wilayah lain, pastikan dia masih menggunakan standar itu. Tapi kalau di HP itu sudah ada settingan. Misalkan kita di Bali misalkan, itu sudah masuk mengikuti waktu Bali. Kita di Aceh mengikuti waktu di Aceh. Ini kelebihan teknologi. Cuma problemnya teknologi ini kalau lowbat, nah ini akan mengalami masalah. Gitu. Kemudian selanjutnya
Kemudian waktu asar kapan? Ya, waktu asar itu ketika tadi bayangan itu sudah menyamai, sudah mulai lebih, itu masuk waktu asar. Jadi misalkan kita bawa tongkatnya 1 meter, kok kita jatuhin tingginya sama, oh ini berarti waktu zuhur sudah habis, kemudian ada lebihnya, itu berarti sudah masuk waktu asar. Sampai kapan? Ya, asar itu ya sampai matahari terbenam. Kemudian setelah itu waktu maghrib. Maghrib itu kapan? Yaitu maghrib itu ketika sudah nampak zuharus sawadun fil ufuk. Ya, sudah mulai matahari terbenam, ya sudah nggak kelihatan, nampak mega merah, ya itu masuk waktu maghrib. Kemudian sampai kapan? Sampai gelap gulita. Itu. Jadi waktu maghrib mulai matahari terbenam, kemudian nampak mega merah, ya, sampai nanti lambat laun kan semakin gelap sampai gelap total. Itu berarti waktu maghrib sudah habis, masuk waktu isya. Ini kalau mau pakai tanda-tanda alam. Wa amal isya fayarifu bi guyubitis syafaq. Nah, waktu isya gampang tadi, yaitu mulai hilangnya mega merah di arah barat kalau di sini ya. Sehingga gelap total. Oh, itu berarti sudah masuk waktu isya. Kemudian wa amma subuh, ya subuh ini kalau menggunakan jam, menggunakan HP dan sebagainya itu sudah ada settingannya. Nah, ini kalau bagaimana menggunakan tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam kalau subuh, ya itu ada 2 model subuh. Subuh yang disebut dengan fajar kadhib dan fajar sodik. Fajar kadhib itu fajar tapi bohong. Itu artinya peristiwa di tengah malam, ya, seolah-olah itu terang benderang langit, ya. Tapi sesungguhnya itu masih sekitar jam 3-an. Itu bukan menjelang subuh. Karena biasanya setelah itu nanti akan gelap lagi. Nah, ini disebut fajar kadhib. Tapi kalau fajar sodik, ya itu menjelang subuh, ya sudah mulai ada tanda-tanda mulai terang, ya. Dan setelah itu berproses sampai matahari terbit. Nah, itu masuk waktu subuh. Jadi ini tanda-tanda alam. Makanya kalau kita agak repot, ya ini udah jam berapa? Ya lihat aja keluar. Terangnya masih terang agak gelap atau sudah terang benderang. Kalau terang benderang berarti matahari sudah terbit dan itu sudah habis waktu subuh. Tapi kalau terang tapi terangnya masih agak gelap, yakin matahari belum terbit, berarti ini masih masuk waktu subuh. Nah, ini tanda-tanda untuk memahami persoalan waktu ketika kita berada dalam satu perjalanan di mana kita tidak ada alat bantu teknologi seperti jam atau alat-alat yang lain. Jadi maksud Imam Ghazali menyampaikan ini, ya, ini sebagai panduan, ya. Tentu kita bisa memahami bahwa perjalanan pada zaman Imam Ghazali itu perjalanan jarak jauh dari Baghdad ke Damaskus, yaitu cukup jauh. Ketika di perjalanan, maka tanda-tanda yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu sangat relevan, apalagi situasi Timur Tengah itu gurun Sahara gitu. Ini
apa yang disampaikan Imam Ghazali, tanda-tanda alam ini masih sangat relevan pada zaman itu. Zaman sekarang juga masih relevan. Ya, apabila kita kehilangan ini pertolongan alat-alat modern, contoh tadi HP tiba-tiba mati, kemudian kita bawa iPad mati juga, atau kita bawa HP atau iPad tapi nggak ada jaringan internetnya, itu. Ini juga akhirnya tidak bergerak, tidak bisa secara otomatis berubah. Nah, ini kan termasuk masalah-masalah lain dari sisi teknologi. Nah, namun demikian, dengan penjelasan Imam Ghazali tadi dari sisi tanda-tanda alam, maka dimanapun kita berada, ya itu bisa tetap survival, tetap eksis, ya. Misalkan kita di pegunungan atau di wilayah di Eropa, atau yang di situ sama sekali tidak mendengar adzan, tapi dengan tanda-tanda alam yang disampaikan oleh Imam Ghazali dan juga dalam kitab-kitab fikih, tentu ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi solusi dalam memahami waktu sholat. Nah, sebab sebagai umat Muslim, ya dimanapun kita berada, pasti ketika datang masuk waktunya sholat, ya pasti kita akan berusaha untuk melaksanakan. Hanya saja masalahnya, apakah waktunya tepat ataukah arah kiblatnya tepat. Nah, berkaitan dengan kiblat sudah dibahas sebelumnya. Berkaitan dengan waktu sholat, ya tanda-tanda waktu sholat secara alamiah sudah dijelaskan. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini dapat menambah wawasan kita, ilmu kita pada saat kita sedang bepergian. Amin ya rabbal alamin.